semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilade dengan NIM 220451114. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan di Indonesia. Sebelum kita masuk materi, kita terlebih dahulu mengenal apa itu dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah salah satu pergerakan atau pertumbuhan orang-orang yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal dan terjadi dari suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Nah, permasalahan dinamika penduduk di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan yang bersifat kuantitatif, yang terdiri dari overpopulation, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, yang kedua yaitu permasalahan penduduk yang bersifat kualitatif yang terdiri dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu overpopulation. Overpopulation atau penduduk yang besar. Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek dalam pembangunan. Masalah jumlah penduduk yang besar diantaranya, jumlah penduduk Indonesia di dunia terdapat pada urutan keempat. Yang kedua, lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Pertumbuhan penduduk yang cepat yang tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang akan mengakibatkan berbagai permasalahan baik lingkungan hidup, ekonomi, maupun sosial. Nah, keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini, setiap keluarga dianjurkan mempunyai 2 atau 3 anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil, diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. 2 tujuan pokok program keluarga berencana yaitu yang pertama, menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera. Nah, selanjutnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik itu persebaran antar pulau, provinsi, kabupaten, maupun antar perkotaan atau pedesaan. Contohnya saja, Pulau Jawa dan Madura, yang luasnya hanya kurang lebih 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia. Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi. Nah, akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi para petani dijadikan sebagai pemukiman maupun industri. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa antara lain, yaitu Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur. Yang ketiga, merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak tersedia lapangan kerja. Yang keempat, tersedianya berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Dan yang kelima, memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu permasalahan dinamika penduduk yang bersifat kualitatif. Yang pertama terdiri dari tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah dan belum merata. Hal tersebut dikarenakan kualitas kesehatan penduduk yang tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin rendah tingkat pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga semakin rendah. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat tergolong rendah. Faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, pendapatan per kapita penduduk yang masih tergolong rendah. Dan yang kedua, ketidakseimbangan jumlah siswa dengan sarana pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dunia pendidikan.
Nah, selanjutnya yaitu tingkat pendapatan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Di samping itu, pendapatan per kapita yang masih terendah membuat masyarakat tidak mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidupnya dan membuat mereka kesulitan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.